Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Minhatul Alia dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Tadris di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2523220008. Di video kali ini saya akan membahas salah satu masalah yang ada di Indonesia. Apa sih masalahnya? Ada yang tahu nggak nih? Jadi, masalahnya adalah pergaulan bebas, gadget, dan lemahnya pengawasan. Kenapa masalah ini sangat penting untuk kita bahas? Karena masalah ini sangat mempengaruhi karakter dan perilaku pada generasi muda. Nah, masalah ini juga mempengaruhi pemikiran, perilaku, akhlak, dan moral generasi muda. Jadi, permasalahan ini harus kita tanggapi dengan cepat. Karena kalau tidak kita tanggapi dengan cepat, maka permasalahan ini bisa menjadi permasalahan yang berdampak pada jangka yang panjang. Kalian penasaran gak nih tentang masalah ini? Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita akan membahas tentang pergaulan bebas, gadget, dan lemahnya pengawasan. Di masalah ini ada yang namanya pemaparan masalah. Nah, ini dia pemaparan masalahnya. Yang pertama, gadget berubah menjadi sumber konten yang negatif. Gadget yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar dan mencari informasi positif justru sering digunakan untuk mengakses hiburan berlebihan, game, media sosial, dan bahkan konten yang berbahaya seperti kekerasan atau pornografi. Minimnya pengawasan membuat remaja lebih mudah terpapar konten yang tidak sesuai usia, sehingga gadget dapat berubah fungsi dari alat edukasi menjadi alat yang bersumber resiko. Yang kedua, kurangnya literasi digital dalam keluarga. Banyak keluarga yang belum tahu bagaimana cara mendampingi anak dalam menggunakan teknologi. Orang tua tidak bisa mengenal fitur keamanan, batasan usia, aplikasi, atau cara mengontrol aktivitas digital anak. Akibatnya, remaja belajar dengan sendiri tanpa bimbingan orang tua, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang informasi yang bermanfaat, mana yang informasi yang merugikan. Mereka tidak bisa membedakan antara dua itu karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang ketiga, remaja terpapar perilaku menyimpang. Ketika paparan gadget tidak terkontrol dan tidak ada arahan dari keluarga, remaja lebih mudah terpengaruh pada perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, kecanduan media sosial, cyberbullying, dan penyalahgunaan teknologi. Hal ini terjadi karena remaja masih dalam tahap pencarian jati diri dan sangat mudah meniru apa yang mereka lihat. Dan yang terakhir, itu ada lingkungan tidak memberikan batasan dan pembinaan. Nah, lingkungan yang pasif, tidak peduli atau kurangnya menyediakan ruang kegiatan positif membuat remaja tidak memiliki batasan sosial. Tidak adanya tokoh masyarakat atau komunitas yang membina menyebabkan anak bebas bergerak tanpa pengawasan. Kondisi ini sangat membesar peluang remaja terlibat dalam perilaku negatif. Dan masalah ini memiliki latar belakang. Yang pertama, gadget sangat dekat dengan kehidupan remaja. Perkembangan teknologi membuat gadget menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari remaja. Gadget tidak hanya digunakan untuk belajar, tetapi juga untuk hiburan, interaksi media sosial, dan akses informasi. Namun, tanpa kontrol yang tepat, gadget dapat menjadi pintu masuk menuju konten negatif. Yang kedua, orang tua sibuk dan kurang mengawasi. Kesibukan orang tua, baik karena pekerjaan maupun aktivitas lain, membuat pengawasan terhadap penggunaan gadget menjadi lemah. Akibatnya, remaja lebih bebas menggunakan gadget tanpa arahan atau batasan yang jelas. Hal ini meningkatkan risiko terpapar konten yang tidak sesuai usia. Yang ketiga, lingkungan masyarakat kurang mendukung pembentukan karakter positif. Tidak semua lingkungan memberikan contoh sosial yang baik dan batasan yang baik.
minimnya kontrol sosial, lemahnya budaya, saling mengingatkan, dan kurangnya kegiatan positif bagi remaja membuat mereka lebih mudah terjerumus pada perilaku yang negatif. Yang selanjutnya atau yang terakhir, kombinasi gadget, pergaulan bebas, pengawasan lemah itu adalah sesuatu masalah yang sangat serius. Ketika akses gadget yang tidak terkontrol bertemu dengan pergaulan bebas serta lemahnya pengawasan keluarga dan masyarakat atau lingkungan, maka resiko penyimpangan perilaku remaja menjadi negatif itu sangat meningkat. Mulai dari konsumsi konten negatif, perilaku impulatif, hingga pergeseran nilai moral, ini menjadi masalah yang serius harus ditangani melalui kerjasama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, ada peneliti-peneliti yang terdahulu. Ada 4 penelitian dan ada 1 teori-teori. Nah, yang pertama, penelitian dari Yuliana 2020. Yang kedua, penelitian oleh Rahmawati 2021. Yang ketiga, penelitian oleh Pratiwi dan Santosa 2022. Yang keempat atau yang terakhir, penelitian oleh Sari 2023. Yang kelima, ada teori-teori yang akan saya jelaskan. Penelitian oleh Yuliana 2020 menunjukkan bahwa penggunaan gadget berlebihan pada remaja berdampak pada rendahnya kemampuan sosial, meningkatnya kecemasan, dan melemahnya kontrol diri. Yang kedua, penelitian oleh Rahmawati 2021 mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan orang tua menyebabkan remaja lebih mudah terlibat dalam pergaulan bebas karena mereka mencari perhatian dan dukungan dari lingkungan itu. Yang ketiga, penelitian oleh Pratiwi dan Santosa 2020 mengatakan bahwa gadget mempermudah akan terhadap konten negatif. Ketika orang tua tidak mengawasi anak, beresiko terpapar pornografi, kekerasan, dan gaya hidup bebas yang ditampilkan di media-media sosial. Yang keempat, atau yang selanjutnya, penelitian oleh Sari 2023 menemukan bahwa kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat efektif dalam menurunkan perilaku menyimpang termasuk pergaulan bebas. Selanjutnya, teori relevan atau pendukung ilmiah. Pertama, Bandura. Bandura menjelaskan bahwa social learning theory. Nah, social learning theory itu adalah anak meniru perilaku yang mereka lihat di gadget ataupun lingkungan. Yang kedua dari Baumrind, yaitu parenting style. Parenting style adalah pola asuh persimif yang risikonya perilaku menyimpang sangat meningkat. Yang ketiga ada Brown-Fabre-Brenner yang menyatakan bahwa keluarga dan lingkungan adalah sistem utama yang membentuk karakter anak. Penelitian-penelitian ini memperkuat bahwa pergaulan bebas dan penggunaan gadget sangat dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke solusi permasalahan nih. Nah, solusi permasalahan itu ada 3. Yang pertama, solusi bagi keluarga, solusi bagi masyarakat, dan solusi bagi sekolah. Solusi bagi keluarga memiliki beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan pengawasan gadget. Gimana sih cara meningkatkan pengawasan gadget? Dengan membatasi waktu penggunaan gadget, menggunakan parental control, dan memeriksa riwayat internet secara rutin. Yang kedua, mengembangkan komunikasi positif. Gimana cara mengembangkan komunikasi positif? Yaitu orang tua menjadi tempat curhat yang aman bagi anaknya. Yang kedua itu diskusi tentang resiko pergaulan bebas dan konten-konten negatif. Nah, selanjutnya ada poin ketiga. Apa sih poin ketiganya? Memberikan keteladanan. Memberikan keteladanan itu dengan orang tua tidak boleh juga kecanduan HP. Nah, orang tua harus menunjukkan kedisiplinan dan adab yang lebih baik kepada anaknya. Keempat, pembiasaan kegiatan positif seperti mengaji bersama, jadwal belajar rutin, membaca buku sebelum tidur. Nah, itu tadi solusi untuk keluarga. Selanjutnya kita masuk solusi untuk sekolah. Gimana sih solusi bagi sekolah? Sekolah harus ngapain ya? Jadi, yang pertama, sekolah harus menyediakan program penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas dan literasi digital. Yang kedua, sekolah harus mengaktifkan layanan konseling untuk siswa yang rentan terhadap hal-hal tersebut. Yang ketiga, sekolah harus menyusun aturan penggunaan gadget dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, kita masuk
ke solusi bagi masyarakat. Solusi bagi masyarakat gimana ya? Nah, ini dia. Yang pertama, membangun kegiatan positif seperti Karang Taruna, remaja masjid, taman bacaan masyarakat. Yang kedua, yaitu dengan cara menjaga lingkungan bebas dari narkoba, kekerasan, dan tindakan negatif. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu mengadakan program edukasi keluarga, parenting, literasi digital, dan pembinaan remaja. Kita sudah sampai di titik terakhir nih. Titik terakhirnya itu adalah kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang kita dapat dari materi dan masalah tadi? Kesimpulan yang kita dapat adalah pergaulan bebas, penggunaan gadget yang tidak terkontrol, dan lemahnya pengawasan orang tua merupakan persoalan yang sangat serius yang semakin marak di Indonesia. Masalah ini terjadi karena keluarga, sekolah, dan masyarakat yang belum bisa mampu bekerja sama secara optimal dalam memberikan pendidikan karakter dan literasi digital kepada anak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa gadget berpengaruh besar terhadap perilaku remaja, terutama ketika keluarga tidak memberikan pengawasan yang cukup. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah membangun sinergi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Pengawasan gadget harus diperketat, komunikasi keluarga harus diperbaiki, dan lingkungan sosial harus mendukung perkembangan karakter yang baik. Dengan kolaborasi yang kuat, pergaulan bebas dapat diminimalisir dan remaja dapat tumbuh dengan nilai moral yang sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.